Doa selesai. Salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran di lain supaya kamu semangat, kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang ada sini dan tidak saya siap. Silakan diri semuanya ya. Kita bela bersama keluarga, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Selamat kembali. Sekarang kalian perhatikan hati kalian, dalam kalian, ada sampah, itu ada pakaian, tidak ada. Alhamdulillah, kalian bisa menjaga kebersihan. Juga bajunya dilihat apakah sudah rapi atau belum? Alhamdulillah rapi semua. Peralatan beras, apakah sudah siap semua? Siap. Siap? Dari sini kelihatan tempat kerja ya? Dari tempat kerja. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Bisa. Kenapa? Sakit. Kan ya, sampai nggak bisa kasih buku, nggak bisa masuk ruangan. Kita sudah memberi masukan sama Tuhan, sudah tidur. Nah, sekarang saya pengen mengenali perasaan kalian hari ini. Apakah ada yang tidak bersedia atau bagaimana? Silakan ambil emosi yang ada di kepala kalian. Silakan ambil salah satu dan tunjukkan mana yang sesuai dengan perasaan kalian. Yuk, silakan ditunjukkan. Bahagia lelah sampai mana, Mas? Tidur sampai malam. Kenapa tidur sampai malam? Main. Nah, main. Kurangi jangan sampai larut malam biar tidak kecapean. Nah, tambah ulang malam. Ini kemana? Main. Nongkrongnya itu dikurangi. Kalau malam sampai jam berapa? Setengah 10. Ya, dikurangi ya. Kalau bisa nggak usah nongkrong. Ya, gunakan kegiatan yang bermanfaat saja. Ya. Kalau teman-teman nonton TV sampai jam berapa? Dikurangi ya. Makanya jangan sampai terlalu larut. Nah, bagian alhamdulillah. Perasaan hari ini ada bahagia, ada beberapa yang lelah malamnya karena melakukan kegiatan yang terlalu malam. Kurangi ya kegiatan yang tidak bermanfaatnya. Iya. Sekarang coba masih ingat dengan kegiatan yang sepakati di sana? Masih. Misalnya seperti apa? Menghargai guru saat menerangkan. Ya, menghargai orang lain atau menghargai guru saat bicara, saat menjelaskan. Terus pedulian sama. Kalau ada sampah diambil dibuang ke tempat sampah. Kalau ada yang dibutuhkan
Allah. Nah, gitu. Terus keyakinan kelas, alhamdulillah kan bisa dilaksanakan. Selain itu, kalian juga harus mengenalkan kata sakti. Apa saja itu? Maaf, tolong, terima kasih. Ya, maaf jika Melanggar kesalahan, tolong jika memberikan pertolongan, terima kasih jika juga ditolong. ya, itu harus kita lakukan setiap hari. Jika kita sudah melakukan beberapa sakti dan keyakinan kelas tadi, kita sudah melaksanakan positif. Iya, betul sekali. Nah, sekarang guru mau menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari dari ini yaitu menggunakan pecahan. Masih ada judulnya dan pelajaran yang kalian pelajari kemarin. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Kemarin? Bulan Pecahan. Terus mencari yang banyak pecahan, mencari pecahan selesai. Ya. Nah itu masih ada kaitannya tentang pecahan. Masih terkait dengan pembelajaran yang kemarin. Nah penjelasan pecahan. Ya masih ada hubungannya dengan pembelajaran yang kalian pelajari kemarin. Coba apakah tahu kalian itu tentang pecahan? Apa itu pecahan? Jangan yang memiliki banyak huruf dan berbeda. pecahan adalah pecahan itu memiliki pembilang dan juga penggabung ya. Apakah kalian pernah membagikan barang atau benda atau makanan kepada orang lain? Misalnya apa? Donat, donatnya cuma satu. Mau dibagi kepada siapa? Saudara. Terus caranya bagaimana? Nah, itu nanti donatnya berarti bukan satu lagi, tapi menjadi ya, lebih bagian setiap bagiannya bukan satu. Itu pecahan. Oke. Nah, manfaat kalian mempelajari pecahan nanti bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti tadi, Mas Fadil pengen memberikan donatnya kepada adiknya supaya jadi milik dia. Nanti sudah menjadi bagian dari satu orang. Misalnya Mas Fadil dapat bagian roti dari ini, keberatan kok masih biasa, masih lapar, ambil bagian lagi. Nah, berarti dua keberatan atau dua keberatan. Nah, itu bukan bencana. Nanti setelah mempelajari tentang pecahan, kalian akan bisa mempelajari di dunia. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Nah, silakan disimak. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kami sayangkan gambar poin di topik kayak kita hari pembelajaran itu. Peserta uji mampu memetakan masalah terkait penggunaan pecahan dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, peserta uji mampu menciptakan karya tentang penjelasan pecahan berupa gambar atau lagu atau praktik atau ilustrasi dengan baik sesuai dengan minat dan mampu mengendalikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti kalian juga akan menilai. Itu menggunakan penilaian ada penilaian singkat, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Penilaian singkat melalui observasi. Kemudian dilakukan sama guru pada saat belajar kelompok. Terus pada saat kalian mengerjakan tugas tulis, itulah penilaian yang kita ulang.
satu ini jika dipotong menjadi dua, maka ini nilainya menjadi pecahan, yaitu 1/2. atau setengah. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu ada sebuah gambar dan juga foto ini. Masih ingat apa itu pecahan? Pecahan adalah cara untuk menyamakan bagian dari kesatuan. Pecahan adalah cara untuk menyamakan bagian dari keseluruhan. Untuk menyamakan pecahan harus dengan saya lagi. Misalnya dulu apa itu pecahan? Ada pembilang dan ada penyebut yang betul. Nah, pecahan itu sendiri adalah cara untuk menyamakan bagian dari keseluruhan. Itu yang harus kalian ingat. Yang ingat adalah yang diskusikan bersama-sama jika kalian mendapat soal seperti ini. Kamu dan kakak sedang bermain di halaman rumah. Ibu datang membawa kue bolu kesukaan kalian. Bagaimana cara kalian berdua membagi kue tersebut agar potongan kue bolu sama besar? Bagaimana? Dibagi dua sama besar. Oke, kita dapat memotong kue menjadi dua bagian sama besar. Nah, setengah dari benda itu tadi kuenya setelah dipotong kan menjadi dua dan nilainya setiap potongan ini adalah setengah dari benda utuh. Ini juga setengah dari benda utuh. Nah, hasil potongan kue itu bernilai setengah atau 1/2. Bagian-bagian dari pecahan. Tadi kalian pertama kali ditanya, ada pembilang dan ada penyebut dulu. Betul. Pembilang itu letaknya ada di mana? Di atas garis. Nah, berarti apa berapa ini? 1. Satu ini sebagai pembilang. Yang letaknya di atas garis. Sedangkan penyebut ada di mana? Garis. Berarti ini angka berapa? 2. Itu yang harus diingat ya. Yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Sekarang kita belajar tentang penggunaan pecahan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat penggunaan pecahan. Yang pertama, jika penyebutnya sama, pembilang bisa langsung dijumlahkan. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi, jika kalian menemukan soal penjumlahan pecahan, pertama kali yang harus kalian perhatikan itu penyebutnya. Itu ya, penyebutnya. Coba kalian perhatikan, ada dua soal di situ. Nah, kalian perhatikan soal yang pertama. Soal yang pertama di situ, wadah berikut berisi 2/5 liter dan 1/5 liter jus jeruk. Nah, jika keduanya kita gabungkan, maka berapa liter jumlah seluruhnya? Kalian perhatikan penyebutnya. Apakah penyebutnya sama? Tidak. Sama. Terus, kalian perhatikan soal yang kedua. Wadah berikut berisi 1/3 liter dan 1/2 liter jus jeruk. Berapa liter jumlah seluruhnya? Kalian perhatikan penyebutnya. Apakah penyebutnya sama? Tidak. Nah, terus dulu punya pertanyaan. Jawab cepat. Jawab cepat dan
dari kedua soal tadi. Yang pertama, apa yang harus kalian lakukan jika menemukan soal seperti soal nomor 1? Langsung menjumlahkan pembilangnya atau penyebutnya? Pembilang, betul. Kenapa langsung dijumlahkan pembilangnya? Karena penyebutnya sudah sama, betul. Terus nomor 2, apa yang kalian lakukan jika menemui soal seperti soal nomor 2? Ya, menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Nah, itu yang harus kalian ingat. Itu ya. Belajar sekarang guru mempunyai sebuah video pelajaran. Tolong diperhatikan, disimak dengan baik. Kemudian besar penjumlahan sekarang. Penjumlahan sekarang adalah operasi matematika dengan menggunakan dua atau lebih jumlahan untuk mendapatkan jumlah total sisanya. Yuk kita belajar menggunakan jumlahan melalui soal berikut ini. Kamu dan kakak sedang bermain di dalam rumah. Ibu dalam membawa guru kesukaan kalian. Uang tersebut bisa dipotong-potong itu. Kamu mendapat 1/4 bagian kue bolu dan kakak mendapat 2/4 bagian kue bolu. Bagaimana cara kalian berdua menjadi pembagian kue yang kalian coba? Nah, soal tadi adalah soal penjumlahan kesalahan dengan penyebut yang sama. Yuk kita mulai. Jadi 20 kamu yaitu 1/4 ditambah yaitu sama yaitu 2/4 karena dengan yang sama maka kalian tidak menjumlahkan pembilangnya. Nah, sudah kalian perhatikan. Penyebutnya apakah sudah sama? Sudah. Kita tinggal menjumlahkan lagi. Kalau yang 1 ditambah 2, hasilnya 3. Penyebutnya ditulis kembali 4 karena sudah sama. Pembilangnya yaitu 1 ditambah 2. Hasilnya yaitu 3. Dan penyebutnya tetap 4. Jadi hasil dari kedua pecahan 1/4 ditambah 2/4 yaitu 3/4. Dan sekarang kita belajar tentang penjumlahan pecahan dengan metode yang berbeda. Jika pecahan tersebut penyebutnya berbeda, maka kita harus menggunakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. KPK atau penentukan persetujuan terkecil. Coba cara perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, ini 1 ditambah 3. 1/3 ditambah 1/6. Ini kalian perhatikan penyebutnya. Apakah penyebutnya sama? Tidak. Penyebutnya berbeda. Lalu bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? KPK 3 dan
Kalian perhatikan angka yang sama dari bilangan 3 dan 6, yaitu ada bilangan 6 yang sama, dan ini tidak selalu sama beri. Nah, ini menunjukkan bahwa KPK dari 3 dan 6 adalah 6. KPK, kalian mencari nilai yang sama dan nilainya itu paling kecil. Di sini kalau dibandingkan nanti masih banyak yang sama. Tapi karena KPK yang biasa meningkat, kita memilih yang nilainya paling kecil. Nilai yang sama, yang paling kecil. Itu kalau KPK. Satu per 3 ditambah 1/6. Di situ bentuknya yaitu ada 3 dan 6. Kita cari kelipatan kelipatan 3 atau penjumlahan 3 secara diulang yaitu 3, 6, 9 dan seterusnya. Dan kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18 dan seterusnya. Nah, kalau perhatikan di situ dari kelipatan 3 dan 6 ada bilangan yang sama yang saya kasih warna biru. Itu angka 6 nilainya sama, yaitu kelipatan 3 dan kelipatan 6. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Kalau KPK dari 3 dan 6 tadi sudah ketemu, yaitu 6, maka bentuk 3 harus diubah menjadi 6. Pilihan cara mengalihkannya dengan bilangan 2. Jika bentuknya dikali 2, maka pembilangannya juga harus dikalikan 2. Nah, di sini. Nanti kan sudah ketemu KPK-nya. Jadi berarti bentuknya harus dibuat 6 semua. Karena yang satu ini bentuknya masih 3, maka kita harus mengalihkan bilangan 3 ini dengan 2. Oke, 3 kali 2 hasilnya 6. Jika menyebutnya kalian kalikan dengan 2, maka pembilangannya juga harus dikalikan dengan bilangan 2. Nah, 1 dikali 2 hasilnya 2. Jika sudah ketemu 2/6, kita sudah menjumlahkan dengan pecahan yang satunya lagi, yaitu 1/6. Nah, jika sudah sama bentuknya, kita juga menjumlahkan di 6. Nah, hasilnya 2 ditambah 1 3. Jadi 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Dan selanjutnya 3 dikali 2 hasilnya 6. 2 per 6 ditambah dengan 2 itu per 6. Karena bentuknya sudah sama, yaitu 6, maka tinggal menjumlahkan pembilangannya. Pembilang 2 ditambah 1 hasilnya 3. Dan penyebutnya adalah 6. Hasil dari 2 per 6 ditambah dengan 1/6 yaitu 3/6. Ini akan terjemah penjelasan dengan
yang berbentuk ketiga. Lalu kita lanjutkan mengerjakan soal. Ini ada dua soal. Ayam mempunyai dua bambu untuk dibuat kandang ayam. Dan yang pertama ukuran 3,3 meter. Dan yang kedua panjangnya 5,4 meter. Berapa meter panjang dan panjang yang digunakan ayam untuk membuat kandang ayam? Silakan dicari jawabannya. Nah, yuk kita cari jawabannya menggunakan puzzle pecahan. Simak baik-baik ya. Yang pertama soalnya yaitu 3/2. Bambu ayam yang pertama 3/2. Yang kedua 6/4. Kita selesaikan menggunakan puzzle pecahan. Kalian perhatikan yang diangkat warna merah ini adalah kotak pembilang. Isi kotak pembilang. Isi untuk pembilang. Dia ada di atas. Dan amplop warna biru isinya adalah kotak penyebut. Kotak penyebut. Penyebut itu berada di mana? Ya, kita mulai. Membilang pecahan yang pertama yaitu 3. Kita tempelkan kotaknya dengan warna hijau ini 3/2. Nah, ini membilang ada pecahan yang pertama. Terus pecahan yang kedua pembilangnya adalah 6. Kita ambil 6 kotak. Yang diwarna hijau. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus 6. Nah, ini pemilihannya 3 dan 6. Sedangkan penyebutnya kita menggunakan kotak warna hitam. Penyebut bila pecahan yang pertama itu 2. 1, 2. Terus penyebut pada pecahan yang kedua berapa? 4. Maka kita tempelkan 4 kotak warna hitam. 1, 2, 3, 4. Sudah selesai soal ya. Nah, sekarang perhatikan penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 2 dan 4. KPK dari bilangan 2 berapa? 2, 4, terus 6, dan seterusnya. Terus dari bilangan 4 lipatannya 4, 8, 12, dan seterusnya. Kalian perhatikan di sini ada lipatan 2 dan lipatan 4 yang nilainya sama. Nah, berapa itu? 8. Nah, dengan aturan KPK dari 2 dan 4. Nah, 4. Jadi, itu bilangan 3/2 ini bentuknya harus diubah
Dari video ini tadi apa yang kalian dapatkan? Kalian mendapatkan informasi apa tentang video pembelajaran ini dan juga hasil juga jumlah cara dan berbentuk berbeda. Oke. Sekarang guru mau membagi kelompok. Kemarin sudah dibagi ya kelompoknya ya. Ya, karena kelompoknya sudah dibagi. Nah, menjadi beberapa kelompok kecil. Nanti kita akan melakukan pemasukan tugas dengan beberapa kelompok ini. Sekarang ini mau kelompok, tapi sebelumnya kita melakukan teknik stop dulu supaya kembali fresh kita kembali bisa berkonsentrasi lagi dan nanti ada teman yang bisa menggunakan rasa sendiri kalian. Jadi karena tadi aku sudah mendengar penjelasan ini. Yuk, silakan duduk dengan tenang. Kedua tangan boleh juga menggunakan masalah atau cara saja boleh. Setelah itu, yuk kita ambil nafas dalam-dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Lalu keluar dari hidung. Keluarkan melalui mulut. Nah, bisa press kembali supaya tidak sudah kita lakukan permainan. Kan ya, nanti jika guru bilang ini permainan yang kecil, jika guru bilang meletak, nanti kalian juga kepala. Jika guru bilang jatuh, itu tuh mulut. Jika guru bilang kate, kalian juga baju. Siap, siap. Mulai kota, kate, jatuh, kota, kate, jatuh, jatuh, kota, kate, jatuh, kota, kate, jatuh, kota. Masa lidah, yuk fokus lagi. Kate, jatuh, kota, kate. Oke, terima kasih. Sudah hilang rasa jenuhnya? Sudah. Nah, sekarang ini ada tugas dari guru. Kalian kerjakan secara mandiri, ya. Kerjakan secara mandiri. Satu. Jangan lupa dikasih nama dulu. Oh, Mbak Krista nggak masuk. Ya, silakan mulai dari sekarang. 10 menit cukup ya. Ya, silakan.
Tadi kalian sudah menyelesaikan kerja secara mandiri. Sekarang kalian bertugas secara kelompok, dikerjakan secara bergotong-royong dengan kelompoknya masing-masing, ya, supaya bisa saling bekerja sama, saling membantu. Bagaimana mengerjakan ini adalah sama-sama ya, nah, kita perhatikan di sini. Kerjakan secara berkelompok. Gunakan kata lu. Jika ada kesulitan, dapat kita menggunakan dari lu. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Saling bertanggung dan penuh kekompakan. Jadi ini kalian sudah ada tugasnya masing-masing kelompok. Oke, nanti setelah selesai, kita boleh dipresentasikan ke kita biar kita bisa kemudian yuk silakan dikreasikan sesuai kemampuan kalian.
Halo, halo, Karena pilih satu sama pilih satu.
Sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua ya? Silakan kalau sudah selesai semua, mari geser lagi. Mulai dari nomor 1, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual yang beranggota 3 anak yang bernama Azza, Nahidus, Sofia. Bapak mengingatkan berwarna merah dan biru. Pada warna merah, pada kita warna merah adalah kita bergerak. Pada kita warna biru adalah bergerak. Berapakah jumlah kita warna merah dan warna biru kita? Kita bergerak jika kita bergerak. Apakah bentuknya sama? Apakah bentuknya sama? Bagaimana kalian dari teman kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori yang beranggota dari Pemimam, Ayuan Indonesia dan Indonesia ini kita Ayu. Kami akan mempresentasikan lagu yang berjudul Soal Bukan Jahat.
punya pita, pitanya ada dua, satu warna merah, yang satu warna biru. Yang berbeda merah itu 5/3, panjang merah biru itu 2/4. Berapa totalnya seluruh panjang pita? Ayo kita hitung dengan cara berikut. Ayo kita hitung dengan cara berikut. Langkah yang pertama, samakan penyebutnya dengan cara mencari tingkatannya. Dengan cara mencari tingkatannya. Langkah yang kedua, jumlahkan pembilangnya, maka ketemu hasil penjumlahannya. Maka ketemu hasil penjumlahannya. Hasil yang didapat yaitu 26/12, itulah hasilnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berapa? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ini mempersembahkan karya kami, yaitu karya lipat tentang penjualan pecahan menggunakan kertas origami. Pertama, kita melipat kertas origami sesuai pecahannya. Kedua, kita menggaris. Lalu ketiga, kita mengakhir sesuai pecahan. Bagi akhir sudah berubah. Yang 1/3 yang besar berapa bagian? 1. Terus yang 2 apa tadi? 2/4. 2/4 biasa berapa? 2. Nah, kalau sudah biasa terus Ditempel. diarsir semuanya. Terus kedua kertasnya dilipat. Lalu dilipat dan Dilipat sekarang. vertikal. Terus baru menggunakan Baru digunting sesuai pecahan dan yang digunting itu yang aksaranya sedikit. terus digabungkan. Ya, seperti itu. Bagaimana pandangan dari teman-teman? Dari yang menanggapi? Sudah bagus? Ya. Kasih tepuk tangan dan tadi kalian sudah membuat karya sesuai dengan plan kalian, sudah mendasarkan juga. Nah, ternyata kalian bisa membuat karya
dengan berkelompok. Dan di sini bisa saling menghargai hasil karya teman kalian. Ya, kita kasih apresiasi hasil karya yang sudah diciptakan teman-teman kalian dan kelompoknya. Tetap semangat untuk membuat karya yang lebih bagus lagi, yang bisa membuat kalian merasa bersemangat dalam mengembangkan minat karya. Ya, sekarang adik kalian sudah belajar apa saja tadi? Penjumlahan pecahan. Terus apa yang kalian dapat dari penjelasan ini, dari materi penjumlahan pecahan, dari video, dari gambar, poin dari tabel, dari jejak kelompok, dari majalah penjualan diri. Apa yang kalian dapatkan? Menggunakan pecahan dan juga Ya, bisa menjumlahkan pecahan dengan ya, bisa menjumlahkan pecahan yang mengikuti berbeda maupun yang punya sama. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini yaitu nanti dengan video pembelajaran, dengan gambar, dengan puzzle, jadi kalian sudah bisa memecahkan masalah penjumlahan pecahan dalam berbagai macam gambar. Oke, ya. Nah, sekarang coba ini ada gambar refleksi. Ibu minta tolong untuk kalian jawab pertanyaannya menurut kalian. Silakan nanti pembelajaran selesai. Nah, kalau tidak kok di sini disediakan mereka juga kalian cetak saja. Jangan jawab pembelajaran sesuai pertanyaan yang ada di sini. Sudah, silakan dudukkan ke tempat. Ya, terima kasih. Tadi yang perlu kalian ingat yaitu jika kalian menemukan soal penjelasan kita harus pertama kali lihat yaitu bentuknya sekali. Yang ketiga kita menyamakan bentuknya terlebih dahulu. Jika pembilangnya sudah sama dan penyebutnya sudah sama, tinggal kalau soalnya penyebutnya sudah sama, ya menggunakan penggunaannya sekali. Jadi kalian ini sudah belajar tentang
menggunakan cahaya. Ya. Nanti kehidupan pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan pecahan, masih dalam lingkup pecahan ya. Nah, kalian sudah dipersiapkan dari sekarang ya, akan dikasih tahu apa yang akan untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama dipimpin sama Mas Nizam ya. Ya, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa selesai. Bersalam kepada guru.